Langsung dari perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sugeng Suparwoto selaku pimpinan Komisi 12 DPR RI. Apa kabar, Ya, Pak Sugeng? baik, alhamdulillah baik, sehat. Ya. Baik, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Sugeng, ketika kita berbicara berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya, berkaitan dengan target Indonesia dalam upaya dekarbonisasi dan juga dalam upaya untuk mencapai net zero emission, disebutkan bahwa target Indonesia dalam 15 tahun ke depan ini adalah penambahan kapasitas 100 gigawatt, di mana 75% diantaranya ini akan bersumberkan dari energi terbarukan. Apa tanggapan dari DPR berkaitan hal ini? Wah, kita menyambut baik. Itu sebuah langkah strategis, setidaknya sudah menjadi komitmen pemerintah, bahwa memang kita harus bergerak. Kita harus bergerak, ingat ya, net zero emission di tahun 2060. Di saat itu kita memerlukan listrik kurang lebih 400 giga. Hari ini listrik yang dikelola oleh PLN khususnya adalah baru 74,6 giga. Total listrik kita kurang lebih 100 giga memang. Ada yang dikelola oleh WILUS, wilayah usaha, dan juga misalnya rumah tangga dan sebagainya yang listrik mandiri. Jadi total kurang lebih 100 giga. Artinya apa? Di tahun 2060 itu, di saat net zero emission atau tahun 2060 atau lebih cepat, itu kita memerlukan 4 kali lipat setidaknya dari hari ini. Maka memang harus segera bergerak. Maka kita menyambut baik komitmen pemerintah yang disampaikan Pak Hashim sebagai ketua delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia dalam COP29 ini. Dan kami nanti di Komisi 12 akan mensupport dari berbagai aspek. Misalnya apa? Dari sisi regulasi, dari sisi undang-undang. Kita akan segera ciptakan ekosistem bagi tumbuh berkembangnya energi baru, energi terbarukan melalui apa? Melalui undang-undang energi baru, energi terbarukan yang insya Allah akan selesai dalam 2-3 bulan yang akan datang. Spesifik kebijakan yang akan diatur begitu ataupun juga yang akan ditetapkan nanti ke depannya oleh DPR RI seperti apa? Tadi Anda menyampaikan bahwa akan ada dukungan dari sisi kebijakan, dari sisi undang-undang juga begitu. Apa spesifiknya yang akan dilakukan begitu oleh DPR RI? Jadi begini, fungsi DPR kan secara normatif ada 3. Satu, fungsi legislasi, jadi nanti akan undang-undangnya harus friendly terhadap investasi. Kenapa? Karena 75 giga atau 100 giga secara keseluruhan, 75 giga adalah energi baru terbarukan. 1 giga itu memerlukan kurang lebih 1,5 miliar US dollar. Kita bisa bayangkan investasinya. Nah, di tengah-tengah itu maka kita akan menciptakan ekosistem yang sangat-sangat bersahabat bagi investor-investor. Pemerintah Indonesia tetap punya kemandirian atau punya lagi-lagi kemandirian dan menuju kepada swasembada energi, salah satunya di energi baru terbarukan. Kenapa demikian? Kita telah menandatangani Paris Agreement, di mana ada National Determined Contribution, kita harus menurunkan emisi selama ini dalam tingkat-tingkat tertentu. Di mana hari ini kita masih sangat tergantung energi fosil, tapi oke, karena memang itu milik kita, dan dengan energi fosil yang ada, kita masih bisa mengenerate ekonomi, karena tetap murah, affordability, mudah dijangkau dan sebagainya, sehingga masyarakat yang pendapatannya masih di bawah 5.000 dolar, ada subsidi, tetapi juga listrik masih murah misalnya. Tetapi tidak bisa dipertahankan itu terus-menerus. Kenapa? Tuntutan dunia namanya climate change hadir betul, dan negara kepulauan seperti Indonesia terasa betul hari-hari ini. Bagaimana badai di mana-mana dengan secara mendadak karena memang climate change. Maka kita sadari climate change salah satunya disebabkan oleh luncuran karbon dan juga metan yang demikian tinggi, yang itulah diluncurkan oleh energi fosil khususnya. Dan inilah yang terus kita atasi. Maka tadi target 100 giga di mana 75 giganya adalah energi baru terbarukan. Wah, kita menyambut sangat-sangat gembira, dan nanti kita akan duduk terus-menerus dengan pemerintah yang kita kebetulan di Komisi 12 kan menyangkut energi, sumber daya mineral, ada investasi dan hilirisasi serta lingkungan hidup. Jadi klop ini sudah nanti kebijakannya, sehingga dari hulu ke hilir kita akan secara holistik akan mensupport kebijakan ini. Yep. Salah satu tantangan yang kita hadapi ini adalah utamanya dari sisi tadi ya, pendanaan. Ini terkadang juga sebagai pemberi pendanaan mereka cenderung memberikan syarat-syarat yang
cukup rigid, Bapak, sehingga akhirnya sulit begitu bagi kita untuk mendapatkan pendanaan karena memang ada beberapa kita juga dalam fase transisi begitu sehingga mungkin kita juga masih belum bisa memenuhi secara keseluruhan. Apa mungkin gebrakan yang bisa dilakukan oleh DPR RI untuk membantu ya tentunya untuk proyek-proyek ini, pendanaan ini agar bisa lebih friendly ke depannya? Betul sekali. Jadi kita harus akui ya, kita tidak mungkin mengandalkan APBN. APBN kita memang fiskalnya semakin terbatas. Keterbatasan fiskal karena ada subsidi, ada dan sebagainya, semuanya ada mandatory budget dan sebagainya. Maka kita harus mengundang investasi, bisa dari dalam negeri maupun juga investasi atau foreign direct investment. Idealnya adalah berupa foreign direct investment sehingga akan juga menambah di mana investasi adalah salah satu syarat bagaimana ekonomi bisa tumbuh. Dan inilah renewable energy sangat-sangat juga diminati luar biasa, di mana Indonesia juga sumber renewable energy banyak sekali. Ada geothermal misalnya panas bumi yang totalnya kurang lebih 18 giga bisa segera dibangun dan itu sudah proven potensinya di berbagai wilayah di Indonesia. Ada juga tenaga matahari di mana ada misalnya Pulau Sumba dan Pulau Timur di NTT itu 2 pulau yang bisa dibangun baseload kurang lebih 15 giga. Artinya bisa dibangun kurang lebih solar farm seluas 40.000 hektar misalnya. Itu semuanya opportunity yang bisa ditawarkan kepada investor dan itu juga sangat-sangat menarik. Nah, di sisi lain, dari ini semuanya memerlukan kita butuh namanya Nusantara Grid yang menyambungkan satu pulau dengan pulau lain dan kita sudah hitung semuanya kurang lebih memerlukan investasi yang cukup besar memang, tetapi itulah infrastruktur dasar yang harus kita bangun. Toh nanti skema-skema baik pendanaannya bisa dengan PPP, ya partnership dengan private company dan sebagainya atau company dan itu berbagai skema. Nah, fungsi kami di DPR menciptakan ekosistem dan ekopolitik sosial budaya dan keamanan yang baik. Karena itu tidak lepas dari aspek-aspek politik kan begitu. Nah itulah yang terus kita dorong sehingga Indonesia betul-betul friendly untuk investasi. Kenapa? No point to return untuk kita masuk ke energi baru, energi terbarukan di mana memang fosil yang berupa minyak, gas dan batu bara sudah jadi masalah, baik masalah ekonomi maupun masalah lingkungan. Itulah hari ini yang terjadi. Terima kasih Pak Sugeng untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Senang bertemu Anda di COP29. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Sugeng Suparwoto langsung dari perhelatan COP29. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.